Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika pagi kita baca 3 kali, ketika sore kita baca 3 kali. Barang siapa yang membaca doa ini, insya Allah akan dihindari, dijauhi dari segala macam bahaya. Ya, barang siapa yang baca pagi hari 3 kali, maka dari pagi sampai sore akan dijaga. Barang siapa yang membaca sore hari 3 kali, maka dari sore sampai pagi insya Allah akan dijaga oleh Allah. Doanya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Oke. Diikuti ya, saya baca dulu. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru La yadurru ma'asmihi ma'asmihi syai'un fil ardi syai'un fil ardi wala fis samai wala fis samai wa huwas sami'ul alim. wa huwas samiul Oke, alim. semuanya baca Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmihi La La yadurru yadurru ma'asmihi ma'asmihi syai'un fil ardi syai'un fil syai'un fil ardi ardi wala fis samai wala wala fis fis samai samai wa huwas sami'ul alim. wa wa huwas sami'ul samiul alim. alim. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru La yadurru ma'asmihi ma'asmihi syai'un fil ardi syai'un fil ardi wala fis samai wala fis samai wa huwas sami'ul alim. wa huwas samiul alim. Ya, insya Allah kita istiqomahkan setiap pagi baca 3 kali, nanti sore baca 3 kali. Insya Allah ini ikhtiar batin kita, semoga kita dijauhkan dari segala macam bahaya, termasuk di dalamnya adalah virus corona 19 gitu ya. Ikhtiar dohir kita banyak, bisa dengan menjaga kesehatan, dengan memakai masker, ya, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Ya, karena sekarang Indonesia ini kasus tertinggi di dunia kalau tidak salah hari kemarin ya, Indonesia mengalahkan negara-negara yang lainnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf pada hari Senin ini harusnya Ustadz Zain yang mengisi, namun beliau ternyata ada kesibukan yang yang sampai beberapa bulan berikutnya, sehingga kemungkinan kemarin adalah terakhir beliau mengisi, ya, kita mencari penggantinya tapi belum mendapatkan, maka saya isi dulu untuk materi atau mata kuliah Ma'rifatullah, ya, membahas tentang hikmah-hikmah dari kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari gitu ya. Semoga tidak mengurangi khidmat kita dan tidak mengurangi kekhusyuan kita, ilmu yang akan kita serap ya. Baik, Bapak Ibu, kita mute dulu ya, biar lebih fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas
hikmah dari kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang kedua. Ya, pada pembahasan lalu kita sudah membahas hikmah yang pertama, ya, min alamati i'timad alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Termasuk dari tanda kita bergantung kepada amal soleh adalah berkurangnya harapan kepada rahmat Allah di saat kita berbuat dosa. Nah, penjelasannya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya atau minggu lalu. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmahnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. Iradatuka at-tajrid, keinginanmu untuk tajrid, ya. Keinginanmu untuk tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sementara Allah, ya, sementara Allah masih menegakkan engkau, menempatkan kamu fil asbab, di dalam asbab, di dalam makom asbab, ya. Minasyahwatil khafiyah, merupakan syahwat yang samar, termasuk dari syahwat yang samar, yang jauh. Nah, apa itu tajrid? Apa itu asbab? Ya, kemudian apa itu syahwah khafiyah? Ya, akan kita jelaskan di sini. Iradatuka at-tajrid, keinginanmu untuk berada pada makom tajrid atau level tajrid. Level tajrid itu kondisi di mana seorang hamba sudah terpenuhi dunianya, ya. Dia kehidupan sehariannya, kebutuhan-kebutuhannya sudah ada, ya, sehingga dia bisa menfokuskan untuk beribadah, ya. Dia bisa fokus untuk berzikir kepada Allah, fokus untuk belajar, ya, belajar Islam. Dan dunianya sudah ada semuanya, tabungannya ada, rumahnya ada, ya. Kemudian juga orang-orang yang dia tanggung, seumpama dia punya istri, punya anak, juga sudah terpenuhi semuanya. Gitu ya. Nah, itu adalah makom tajrid. Sehingga dia bisa atau boleh untuk hanya fokus ibadah saja tanpa harus bekerja. Ya, tajrid itu sendiri dari kata jarroda yujarridu. Artinya adalah mengosongkan diri, mengosongkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di kehidupan kita hanya Allah saja. Jadi seperti orang yang sedang menyendiri, bersemedi, ya, hanya untuk Allah saja ini. Atau ya, orang yang sudah dijamin oleh orang lain kehidupan dunianya. Contoh, seorang pelajar, seorang siswa atau mahasiswa, atau seorang santri yang sudah terjamin biaya kehidupannya, ya. Dia belajar di pesantren, biaya bulanannya sudah dijamin oleh bapak ibunya, ya. Atau dia kuliah di luar kota, sudah terjamin biaya kehidupannya dari mulai makan minum, tempat tinggal, ya, transportasi, kuliah, pendidikan, kesehatan, semuanya sudah dijamin oleh orang tuanya, ya. Nah, maka yang harus dia lakukan apa? Maka dia harus fokus belajar, fokus kuliah, fokus beribadah. Itu yang harus dia lakukan karena dia pada makom tajrid, ya. Dia tidak perlu untuk bekerja kemudian untuk memenuhi biaya tanggungan dirinya karena sudah ada yang menanggung. Ini adalah makom tajrid. Kemudian yang kedua, makom asbab.
Ada orang-orang yang berada pada makom asbab. Ya, kira-kira kita di makom tajrid atau asbab. Kita lihat kondisi kita. Ya, kita kalau tidak bekerja, kita bisa makan atau tidak. Keluarga kita bisa hidup atau tidak. Nah ini. Nah kalau tidak bisa ya kita berarti pada makom asbab. Tapi kalau kita tanpa bekerja, tanpa harus apa namanya ke kantor atau ke sawah atau ke pasar sudah ada, berarti pada makom tajrid. Sedangkan makom asbab ini adalah kondisi di mana seorang hamba untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dunianya, kesehariannya, ya, makan, minum, kesehatan, tempat tinggal, ya, itu harus bekerja, ya, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia punya istri, punya anak, sehingga tidak mungkin dia itu tinggalkan istri dan anaknya, ya, tidak dia urus, tidak dia apa namanya didik, ya. Maka dia pada makom asbab, ya. Contohnya adalah seorang kepala keluarga, papa, ya, untuk memenuhi kebutuhan hariannya, harian dia dan harian keluarganya, istri dan anaknya, maka dia harus bekerja, ya. Maka ketika dia, wah, saya nggak mau bekerja lah, saya mau fokus ibadah saja, saya mau tinggalkan kantor, saya tinggalkan warung, saya tinggalkan sawah saya. Nah, saya hanya meminta kepada Allah, akhirnya zikir aja, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, gitu. Ya, nanti berharap apa? Uang turun, makanan turun. Nah, ini malah salah, ya. Terbalik. Justru yang harus dia lakukan, ibadah yang dia lakukan adalah bekerja untuk memenuhi, ya, tanggungan, ya, kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Nah, ada orang yang terbalik, dia pada makom asbab, ya. Dia itu butuh untuk bekerja, dia butuh untuk mencari nafkah, tapi dia ingin tajrid, iradatuka tajrid, ingin tidak mau bekerja, udah dia mau di kamar saja kemudian bersemedi, atau dia cari masjid bersemedi di situ, zikir aja dari pagi sampai malam, ya. Nah, dia ingin seperti itu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Wah, dunia itu kan kata Pak Ustadz, dunia itu kan kotor, dunia itu hina dan lain sebagainya. Wah, ternyata dia salah paham mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Nah, dia mengira dunia itu harus ditinggalkan dan tidak boleh bekerja. Nah, salah paham. Nah, dia inginnya tajrid saja, padahal kondisi dia, makom dia pada makom asbab. Nah, kalau dia ingin pindah ke makom tajrid, maka itu termasuk syahwat yang samar. Kenapa syahwat yang samar? Ya, karena secara zahir, ya, seolah-olah baik, ya, apa yang dia pikirkan itu baik, bagus. Tapi hakikatnya salah. Karena ternyata ibadah tidak hanya harus di masjid, tidak hanya harus sholat, ya, tidak hanya harus meninggalkan pekerjaan dia, ya, karena ibadah itu bisa juga berupa mencari nafkah, menjaga warung, menjaga toko, pergi ke sawah, ya, atau ke kantor dan lain sebagainya itu. Ya, jadi apa namanya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenal Allah, maka tidak harus dengan kita apa? Fokus beribadah saja kemudian kita tidak bekerja. Dengan bekerja pun, ya, kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memanage, ya. Dengan cara memanage kegiatan dan waktu kita, ya. Semua kita sambil bekerja, sambil berzikir, itu juga bisa. Di sela-sela bekerja kemudian kita fokus untuk beribadah kepada Allah, ya, di waktu istirahat seumpama, atau sebelum bekerja atau setelah bekerja kita fokus berzikir setengah jam seumpama, membaca Al-Qur'an atau membaca zikir dan lain sebagainya. Ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang polisi yang bertugas mengamankan lalu lintas, ya, seperti sekarang, ya, PPKM,
di Jawa dan Bali. Tuan polisi lagi sibuk-sibuknya. Ya, mereka itu bertugas mengamankan lalu lintas. Maka dia memiliki tanggung jawab terhadap keamanan masyarakat dan negara, ya, agar terjamin keamanannya, lancar semua lalu lintas, ya. Tetapi kalau dia berpikiran, wah, dia semua habis mendengarkan ceramah, ustadznya menggebu-gebu, penuh dengan semangat gitu ya, tinggalkan dunia, tinggalkan pekerjaan, akhirnya apa? Dia terkompori untuk meninggalkan pekerjaannya itu. Dia terkompori untuk, wah, saya mau fokus ibadah saja. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya. Akhirnya dia fokus hanya beribadah saja, membaca Al-Quran, ya, berzikir, sholat, terus ibadah-ibadah dia lakukan dari pagi sampai malam setiap hari seperti itu. Akhirnya dia nggak ada pemasukan. Akhirnya dia tidak bisa mencari makan, ya, tidak bisa makannya hanya mengandalkan dari orang lain. Istri anaknya juga sama, kelaparan, akhirnya meminta-minta. Nah, ini malah salah, salah. Itu termasuk syahwat khafiyah gitu. Begitupun seorang dokter atau seorang perawat, dia punya tugas, punya tanggung jawab, ilmu yang dia peroleh harus dipraktekkan, ya. Dia harus menyembuhkan orang-orang sakit, para pasien yang ada di rumah sakit, di puskesmas atau dimanapun, ya. Dia ibadahnya di situ. Wah, jangan sampai kemudian dia berpikiran, waduh, saya 20 tahun hanya bekerja saja, saya pengen fokus mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi wali, ingin menjadi wali-wali Allah, ya, seperti Wali Songo atau Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya, dia nggak mau ke rumah sakit, dia nggak mau ke puskesmas, akhirnya dia maunya ke masjid saja, ke musola saja, ya, berzikir saja, ibadah saja. Apakah benar yang dia lakukan? Belum benar, ya, belum tepat. Karena apa? Karena dia posisinya pada makom asbab. Makom asbab. Jadi setiap dari kita itu harus menjalankan tugasnya masing-masing, ya. Setiap dari kita harus menjalankan tugasnya masing-masing. Kalau kita berada pada makom asbab, maka jalankanlah tugas kita, ya. Kata ulama itu, ulama tasawuf mengatakan kita itu al-insanu ibnu waqtihi. Manusia atau seorang muslim itu ibnu waqtihi. Dia itu selalu memperhatikan waktunya, ya. Ketika waktunya beribadah, ya beribadah. Ketika waktunya bekerja, ya bekerja. Ketika waktunya bercanda, ya silakan bercanda. Nah, jangan malah ketika waktunya ibadah, dia malah bercanda. Ketika waktunya bekerja, kemudian dia malah beribadah, pengennya ke masjid, sholat, zikir, gitu. Nah, kemudian seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, seterusnya memiliki tanggung jawab terhadap warganya, ya. Seorang presiden, ya, bertanggung jawab penuh terhadap ekonomi negara, terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan. Tuh, menteri juga sama. Menteri punya tanggung jawab besar kepada negeri ini, gubernur, bupati, wali kota, sampai, ya, ketua RT, mereka memiliki tanggung jawab terhadap warganya. Nah, jangan sampai kemudian dia berpikiran, wah, saya pengen menjadi wali, saya ingin menjadi orang yang keluar keramat dari diri saya. Nah, ini jangan. Malah dia kemudian berkholwat menyendiri, hanya beribadah. Nah, ini salah. Justru malah ibadah besar dia adalah ketika dia bisa menegakkan keadilan di negerinya, ketika bisa mensejahterakan rakyatnya, ketika bisa menyehatkan, mencerdaskan warganya itu. Seperti itu. Itu ibadahnya presiden, ya. Tanpa dia harus meninggalkan sholat, tanpa dia harus meninggalkan belajar agama, tanpa dia harus meninggalkan zikir, ya. Bisa dia lakukan di sela-sela waktunya. Karena 24 jam yang Allah berikan itu, ya, bisa kita atur, kita manage kapan waktunya untuk beribadah, kapan waktunya untuk berzikir, kapan waktunya untuk
belajar agama. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian potongan hikmah yang berikutnya tadi baru setengahnya. Jadi iradatuka tajrid ya. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginan kamu untuk tajrid, untuk berlepas dari usaha mencari nafkah atau gelimang dunia, padahal Allah masih menempatkan kamu pada maqam asbab, itu adalah termasuk syahwat yang samar, syahwat yang halus. Ya. Kebalikannya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Iradatuka al asbab, keinginanmu kepada asbab, untuk berada pada makom asbab. Dia ingin bekerja, dia ingin ngantor, ya, ingin ke sawah, ingin mencari nafkah. Padahal Allah tempatkan kamu pada makom tajrid. Ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid. Allah tempatkan kamu ini pada makom tajrid. Ya, kamu itu tanpa bekerja itu bisa fokus beribadah. Ya, tanpa bekerja mencari nafkah, kamu sudah terpenuhi semuanya. Tidak perlu kamu repot-repot bekerja, repot-repot mencari nafkah, berdagang, berbisnis. Nggak perlu. Kenapa? Dunianya sudah terpenuhi, ya, sudah ada yang menjamin, gitu. Nah, dia malah menginginkan untuk bekerja terus, ya, sampai lembur, sampai tengah malam, berangkat habis subuh masih petang, pulang petang lagi. Ya, tidak kenal dengan ibadah, tidak kenal dengan berzikir, tidak kenal dengan Allah, ya. Maka yang seperti itu adalah inhitatun, penurunan, kejatuhan minal himmatil aliyah, dari himmah yang tinggi. Himmah itu semangat untuk beribadah. Ya. Seseorang itu bisa tergoda oleh syahwah. Syahwah itu yang menjadikan orang itu turun dalam beribadah sehingga dia bermaksiat. Sedangkan himmah itu yang mendorong seseorang untuk berbuat taat, berbuat ibadah. Itu himmah, kebalikan dari syahwah. Nah, seorang pelajar, siswa, santri, mahasiswa yang sudah dijamin oleh orang tuanya, udah nak, kamu fokus belajar aja, kamu fokus beribadah saja, ya, Bapak tanggung semua biaya pendidikanmu, semua biaya hidupmu, makan, minum, tempat tinggal, ya. Kamu pergi sana ke Mesir, kamu kuliah di sana di Al-Azhar, ya. Mau berapa lama pun sampai S3 pun silakan kamu belajar di sana. Kamu tidak perlu bekerja, kamu tidak perlu khawatirkan masalah biaya, Bapak yang tanggung semuanya. Wah, enak tuh seperti itu. Ya. Atau ternyata dia sudah dapat beasiswa. Pak Sugeng ngantuk apa, Pak? Nah, kemudian dia apa? Sudah ditanggung, maka posisi dia mahasiswa itu pada makom tajrid. Pada makom tajrid. Jangan malah dia ingin, wah, kayaknya ini uang dari bapak, uang dari ibu, atau uang beasiswa ini pas-pasan doang nih. Padahal saya pengen jalan-jalan. Ya, di Mesir itu kan banyak tempat-tempat wisata, ya. Saya pengen hidup lebih mewah, pengen beli mobil, beli kendaraan, pengen, ya, yang sifatnya itu hanya treasure, ya, hanya hanya untuk manja-manja saja. Akhirnya dia bekerja, akhirnya kuliahnya tertinggal, ya, ibadahnya terbengkalai, kewajiban utamanya malah dia lupakan. Padahal kewajiban dia ketika dalam makom tajrid adalah beribadah dan belajar. Dia malah bekerja, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Maka kondisi yang seperti itu namanya inhitatun minal himmatil ali. Itu adalah penurunan, ya, kemerosotan
dari semangat yang tinggi dalam beribadah. Ya semakin merosot akhirnya ya dalam titik yang terendah orang yang seperti itu. Ya, dia cari terus kemewahan-kemewahan, dia cari terus kenikmatan-kenikmatan dunia, tidak akan pernah puas. Ya, yang membuat puas adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat pelajar yang seperti itu salah, sifatnya seperti itu salah. Karena dia sudah dijamin seluruh kehidupannya, dia juga tidak memiliki tanggung jawab keluarga, ya. Dia tidak punya istri, tidak punya anak, ya, di mana dia harus memberikan nafkah kepada mereka. Dia juga tidak punya tanggung jawab sosial, bukan seorang presiden, bukan seorang menteri, ya, yang bertanggung jawab kepada orang banyak, ya. Dia hanya tanggung jawab pada diri dia sendiri, ya. Maka harusnya dia fokus dalam beribadah, fokus dalam belajar. Begitupun para jemaah haji, ya, para jemaah haji yang sekarang sudah pada di sana, ya. Semoga kita semuanya yang belum haji segera diberikan rizki untuk bisa berangkat ke sana, ya. Kalaupun yang belum pernah semoga kalaupun kita mungkin harusnya berangkat tapi tidak berangkat, semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala ibadah berhaji, ya. Nah, orang yang berangkat ke tanah suci sana, Mekah dan Madinah, itu mereka kan sudah membayar berapa juta, semua 40 juta. Dan uang tersebut sebagai jaminan kehidupan dia di sana. Tempat tinggal, ya, hotelnya, makanannya, kesehatannya sudah dijamin. Ya, bahkan di sana itu ada kita dulu waktu di Mesir ada teman-teman tenaga musiman, temus, ya, yang bertugas memenuhi kebutuhan para jemaah haji. Nah, itu sudah ditanggung semuanya di sana. Ya, maka para jemaah haji itu pada waktu itu berada di makom tajrid. Berada di makom tajrid, fokus beribadah. Ya, setiap hari datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, setiap hari beribadah, baca Quran, hatamkan berkali-kali, berzikir kepada Allah, sholat, ya, sholat di sana dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Nah, ini harusnya yang dilakukan seperti itu, jangan malah dia berdagang, kemudian dia mencari nafkah di sana begitu, atau dia malah berjalan-jalan saja, shopping saja gitu. Ya, shopping silakan kalau tapi jangan kemudian mengganggu ibadah dan tujuan utama dia berangkat ke tanah suci seperti itu. Sikap yang harus dia lakukan adalah maksimal dalam beribadah gitu. Begitupun kalau ada temus, tenaga musiman, biasanya dokter atau perawat atau mahasiswa, ya. Mereka itu ditugaskan untuk memberikan pelayanan kesehatan atau informasi, ya, di sana. Nah, maka mereka para petugas temus ini itu makomnya asbab, bukan makomnya tajrid. Ya, walaupun bolehlah mereka melakukan ibadah haji, silakan melakukan ibadah haji. Tetapi yang lebih wajib dia lakukan adalah dia melayani para jemaah haji, gitu. Karena dia sudah mendapatkan tanggung jawab dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengurus ibadah haji para jemaah haji. Karena mereka sudah digaji, ya, sudah ditetapkan sebagai tenaga musiman. Jadi semua dari kita bisa menempatkan posisi masing-masing. Ya, kalau semuanya berjalan bekerja sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kedudukannya, maka alam semesta ini akan berjalan dengan indah, dengan serasi, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan alam semesta ini dengan keseimbangan yang luar biasa. Matahari muncul setiap waktunya, ya, kemudian terbenam pada waktunya. Tidak kemudian matahari terlambat, hari ini munculnya jam 9 pagi. Oh, enggak. Dia muncul dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan ini, ya,
Jadi seorang hamba harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Yang artinya dan langit telah Allah tinggikan. Ya, Allah tinggikan langit, ditinggikannya oleh Allah. Dan dia ciptakan keseimbangan. Wa wada'al mizan. Allah ciptakan keseimbangan. Makhluk-makhluk yang ada di langit ya berputar sesuai dengan keseimbangannya. Tidak kemudian apa? Mereka berputar semaunya sendiri. Matahari ya dikelilingi rembulan juga berputar itu pada porosnya masing-masing. Kalau mereka berputar sembarangan bisa tabrakan gitu ya. Nah, dan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Maka dari itu kalian wahai manusia, kaum muslimin, tegakkanlah keseimbangan di muka bumi ini. Ya, tugas-tugas kalian lakukanlah. Ya, tegakkanlah keadilan juga. Wala tukhsirul mizan dan janganlah kurangi keseimbangan itu gitu. Makanya keadilan ini di antara keseimbangan yang ada di muka bumi ini. Kalau keadilan di muka bumi ini kemudian dihilangkan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 84, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ya. Setiap dari kita berbuat sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ibu rumah tangga ya berbuat untuk suami dan anak-anaknya ya, mencukupi suaminya ya, masak, mencuci. Kemudian bapak kepala keluarga mencari nafkah ya. Jangan kemudian masing-masing merasa paling berjasa. Oh, saya kan yang mencari nafkah. Kemudian istri saya kan yang membersihkan rumah. Nah, akhirnya tidak ada keseimbangan nanti. Akhirnya akan terjadi retak. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dijadikan manusia berbeda-beda dalam perannya adalah sebagai ujian. Ya, ada yang sebagai majikan, ada yang sebagai atasan, ada juga yang sebagai bawahan. Tidak semuanya menjadi atasan. Kalau semuanya jadi atasan nanti siapa yang akan jadi bawahan? Ya, ada yang menjadi supir, ada yang menjadi penumpang, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pasien. Yaitu harus memerankan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar. Seorang dokter ya harus bersikap baik, ramah kepada pasiennya. Seorang pasien juga harus ramah, harus baik kepada dokternya, harus menjalankan perannya dengan baik. Ya, ketika tidak menjalankan perannya dengan baik, nah disitulah akan terjadi ketidakseimbangan. Ya, ayah sebagai ayah menjalankan perannya, anak juga sama. Ayah mengasihani kepada anaknya, memberikan nafkah. Anak juga berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang soleh, ya, membantu orang tuanya. Nah ini semuanya menjadi peran masing-masing sebagai ujian. Ya, kita bisa nggak melaksanakan peran kita dengan baik dan benar. Sebagai anak bisa nggak menjadi anak yang berbakti. Sebagai orang tua bisa nggak menjadi orang tua yang baik. Mi, sampah, sampah.
Baik, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah ini juga melatih kita untuk bertawakal. Bertawakal dan ridho terhadap semua ketetapan Allah. Ya, ada yang menjadi anak, maka kita harus ridho sebagai anak. Jangan kemudian ketika menjadi anak, oh saya nggak mau jadi anak, ya disuruh-suruh terus sama bapak. Saya nggak mau jadi anak, nggak bebas, di batas-batasin. Nah, nggak bisa. Kita sebagai anak maka harus ridho dengan posisi kita sebagai anak, yaitu apa? Kita harus berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian ketika kita sebagai atasan pun kita ridho, ketika sebagai bawahan pun harus ridho. Memang Allah uji kita dengan posisi yang seperti itu. Ya. Dan ujian itu tidak hanya berupa sesuatu yang tidak mengenakan, ya, sebagai bawahan, sebagai sebagai karyawan, seumpama. Tidak, sebagai atasan pun itu ujian dari Allah. Apakah dia bisa bersikap baik kepada bawahan-bawahannya? Apakah dia bisa bersikap adil kepada bawahan-bawahannya? Nah, kalau dia bisa, berarti dia lulus dalam ujiannya. Tapi kalau ternyata dia semena-mena, ya, kemudian dia tidak baik, maka dia tidak lulus menjadi atasan. Gitu. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya ridholah dengan apa yang dibagikan oleh Allah untukmu. Ridholah. Allah bagi kita harta sekian, ya sudah ridho. Allah berikan kita sakit, ridho. Ya, tawakal saja kepada Allah. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kita kalau ridho, kita menerima qanaah dengan semua pemberian Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya itu apa? Yang tidak pernah butuh kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya, justru orang yang kaya tapi dia selalu tamak, butuh, menjilat kepada siapapun. Nah, ini sebenarnya dia memiliki jiwa yang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikisahkan di Damaskus, ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah mengisahkan di dalam kitabnya ini, di Damaskus itu ada sebuah pasar yang, ya, dahulu itu tidak buka kecuali jam 10 pagi. Jadi jam 10 pagi ke bawah itu sepi. Sama sekali tidak ada orang yang buka warungnya, tidak ada yang berdagang. Tidak ada, sepi, nggak ada orang yang berdagang. Jam 10 ke bawah. Jam 10 pagi ke bawah. Nah, ketika jam 10 baru mulai aktivitas berjalan. Orang sudah mulai buka toko-tokonya, sudah mulai banyak pembeli datang, ya. Kemudian jam 6 sore semuanya tutup. Jam 6 sore menjelang maghrib semuanya tutup. Tidak ada orang yang beraktivitas lagi. Ya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang-orang tersebut dari mulai sebelum jam 10 pagi dan setelah jam 6 sore, ya. Ternyata kebiasaan masyarakat di situ sangat bagus. Mereka berbondong-bondong sebelum jam 6 pagi, ya mungkin dari subuh, itu mereka mengaji. Mereka belajar kepada para ulama, ya, di Damaskus sana. Nah, ketika waktu itu mereka fokuskan untuk tajrid, gitu. Jadi bisa kita itu waktu khusus ini untuk belajar, waktu tajrid. Kemudian dari mulai jam 10 sampai jam 6 sore mereka fokus asbab, ya, pekerja, ya. Kemudian jam 6 sore berhenti, mereka tajrid lagi, seperti itu. Ya, kita bisa juga seperti itu. Kita bekerja, juga kita belajar agama, juga kita beribadah pada Allah, gitu. Bagaimana kita bisa memanage waktu kita. Begitupun sebuah perusahaan, ya, perusahaan yang baik, yang bagus, ya. Kita sering mendengar ada perusahaan yang mewajibkan karyawannya harus sholat duha, ya. Jam 8 atau jam 9 atau jam 10 karyawannya harus sholat duha, gitu. Absen masuk kerjanya adalah sholat duha.
Itu bagus sekali, sehingga apa? Seimbang antara dunia dengan akhirat, ya. Kemudian jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa makom tajrid dan makom asbab itu adalah dua makom yang ada pada diri satu orang ataupun pada dua orang yang berbeda. Bisa jadi dalam diri kita satu orang itu ada dua makom, ya. Kita pada makom tajrid, artinya kita itu fokus beribadah saja. Kita ada pada makom asbab, pada jam-jam tertentu kita harus bekerja, ya. Kalau ternyata kita seorang santri, kita dipesantrenkan, ya, kita sudah terjamin kebutuhannya, ya berarti kita pada makom tajrid. Jangan malah dia bermain-main, jangan malah dia memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hariannya, gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hikmah yang kedua ini, yang berbunyi iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk berada pada makom tajrid, padahal Allah menempatkan kamu pada makom asbab, itu termasuk adalah syahwat yang samar, yang halus. Sedangkan keinginanmu untuk berada pada makom asbab, ya, padahal Allah tempatkan kamu pada makom tajrid, nah, itu adalah termasuk kemerosotan dari semangat yang tinggi, himmah yang tinggi, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum dibuka sesi pertanyaan, Bapak Ibu silakan atau saya tunjuk, ya. Mari kita jawab pertanyaan post-test berikut. Kira-kira sudah bisa menangkap atau belum materi yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan makom tajrid? Contohkan. Silakan, ada yang mau menjawab atau kami tunjuk? Eli, Ustaz. Ibu Eli dari Jakarta Pusat. Ya, silakan Bu Eli. Tajrid adalah di mana kondisi seorang hamba sudah terpenuhi kehidupannya, kehidupan dunianya, sehingga dia fokus untuk beribadah tanpa bekerja, atau sudah ada yang menjamin urusan dunianya. Contohnya seorang pelajar, dia tidak memikirkan biaya-biayanya sebab sudah ada yang menjaminnya, yaitu orang tuanya. Begitu kira-kira Ustaz. Iya, mumtazah. Bagus. Betul ya. Nomor 2, silakan. Ibu siapa? Ariana. Ya, silakan Bu Ariana. Asbab adalah kondisi di mana seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dunianya atau keluarganya dia harus bekerja. Contohnya seorang bapak atau kepala keluarga yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bagus. Mumtazah Bu Ariana. Nomor 3, silakan. Apa yang dimaksud dengan syahwat khafiyah? Coba Ustaz. Ibu Rafizah, Depok. Depok. Ya, silakan Bu. Ya, syahwat yang syahwat yang samar. Ya. Itu adalah sesuatu seseorang yang makomnya seharusnya pada posisi asbab, tetapi dia berkeinginan untuk menjadi tajrid. Sehingga dia memposisikan diri seperti tajrid, padahal dia punya tanggung jawab yang harus punya kewajiban yang harus dipenuhinya. Seperti itu. Ada ini, itu ada kemungkinan ini enggak Ustaz? Ada unsur malas atau apa gitu enggak ya Ustaz? Atau murni dia hanya berharap Allah saja? Ya, syahwat khafiyah. Kenapa dikatakan syahwat yang
yang samar. Karena secara zahir itu nampak baik, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Secara zahir ya bisa jadi kemalasan juga. Juga karena ada faktor kemalasan, dia nggak mau bekerja. Nggak mau bekerja, akhirnya dia maunya ibadah saja, alasannya itu. Padahal tidak. Jadikan alasan ya. Iya, betul. Bagus. Nomor 4 silakan. Rafiko, Ustaz. Ya, Pak Bu Rafiko, silakan. Di Jakarta Barat ya. Iya. Hima adalah kebalikan dari syahwat, yaitu suatu keinginan bersemangat beribadah. Iya, bagus. Baik, silakan. Ada pertanyaan ini ya. Saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Pak Muhammad Ahadi. Bagaimana bila sebaiknya kondisi dunia terpenuhi, ada passive income atau uang pensiunan dan lain, tapi dia merasa masih bisa bekerja dan pengiran tetap beraktivitas bisnis atau usaha. Benar atau bolehkah? Boleh, asalkan dia sudah asalkan dia tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban agamanya. Ya. Seperti apa? Seperti beribadah, sholat 5 waktu terpenuhi, ilmu agamanya dia juga harus terpenuhi. Artinya sholatnya sudah benar belum, wudhunya sudah benar belum, akidahnya sudah benar belum. Ya, ilmu agama itu penting sekali. Kemudian ilmu muamalat juga sama. Dia berbisnis itu kan ada ilmu fikihnya yang harus dia perhatikan, halal haramnya begitu. Gitu Pak ya. Tapi jangan malah dia terlalu asik bisnis, terlalu asik bekerja, akhirnya apa? Akhiratnya tidak naik-naik. Ya, karena apa? Karena akhirat ini justru tujuan utama kita di dunia. Tujuan utama di dunia kita. Adapun uang atau harta atau dunia ini adalah wasilah sebagai kendaraan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya bagaimana? Kita ukur diri kita. Kira-kira kita dengan bekerja seperti ini, apakah meningkat kualitas ibadah kita? Apakah meningkat kualitas kedekatan kita dengan Allah? Atau biasa-biasa saja? Nah, berarti kalau masih biasa-biasa saja, harus dipertanyakan ini. Ibadah kita berarti harus ditingkatkan kualitasnya lagi, kalau perlu kuantitasnya. Ya, sholat kita sudah khusyuk atau belum, atau jangan-jangan sholat kita masih memikirkan di luar sholat, hal-hal yang di luar sholat gitu. Kemudian kita baca Al-Quran sudah bisa menghayati atau belum, ya, dan kewajiban-kewajiban lainnya seperti itu. Kira-kira begitu Pak Muhammad Ahadi. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah membaca bahwa dalam kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq, beliau menggabungkan makom asbab dan tajrid dalam perjalanan tersebut. Beliau menggunakan jasa ahli jejak untuk guide perjalanan beliau, dan beliau juga bertawakal ketika hampir takut. Mohon pencerahannya Ustaz. Dan pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa tawazun dalam hal ini? Iya, dalam seorang hamba bisa jadi dia terkumpul dua makom asbab dengan makom tajrid gitu. Makom asbab dengan makom tajrid. Yang harus kita lakukan kalau memang harus melakukan makom asbab, harus dilakukan. Usaha itu harus. Ya, seperti Nabi Muhammad ketika mau hijrah, ya dia harus mengambil asbab-asbabnya, harus mengambil sunatullahnya, karena Allah meletakkan sunatullah di muka bumi ini. Ya, orang yang bekerja akan kaya, orang yang belajar akan pintar. Itu sunatullah. Ya, walaupun dia non muslim, kalau dia tekun, giat, ulet, itu akan kaya.
gitu. Orang muslim kalau dia itu malas, tidak mau bekerja, walaupun zikirnya banyak, ibadahnya banyak, maka tidak akan kaya. Karena sunatullahnya yang rajin bekerja akan kaya gitu. Yang rajin belajar akan menjadi pintar. Itu sunatullahnya gitu. Negara kalau dipenuhi dengan keadilan, maka akan menjadi makmur. Ya, negara walaupun non muslim kalau dipenuhi dengan keadilan maka menjadi makmur. Sebaliknya negara non muslim yang dipenuhi dengan kezaliman maka tidak akan menjadi makmur. Tidak akan menjadi makmur walaupun muslim. Walaupun presidennya muslim, walaupun rakyatnya muslim, walaupun negara muslim terbesar di dunia, tapi kalau ya tidak diterapkan keadilan maka tidak akan menjadi makmur gitu. Nah, bagaimana menggabungkan keduanya antara makom asbab dengan makom tajrid? Kita harus mengenal diri kita. Ya, kalau kita sudah mengenal diri kita posisinya di mana, kita punya tanggung jawab apa, semua kita sebagai kepala keluarga, maka kita harus mengenal diri kita. Oh, saya harus memenuhi kebutuhan diri saya dan kebutuhan anak dan istri, maka harus bekerja, ya, harus mencari nafkah, ya. Kalau kita posisinya sebagai istri, maka kita harus memahami posisi kita. Oh, saya harus menyiapkan makanan buat anak dan suami, harus membereskan urusan rumah tangga, mencuci dan lain sebagainya. Jadi semuanya punya peran masing-masing, ya, dan harus memahami perannya itu. Jangan kemudian kita tidak memahaminya sehingga tidak melaksanakannya gitu. Nah, Allah sudah menetapkan atau meletakkan itu semuanya untuk keseimbangan manusia, keseimbangan alam semesta. Ya. Makanya ketika alam semesta ini keseimbangannya dirubah atau keseimbangannya diganggu, hutan-hutan ditebangi, ya, kemudian sungai-sungai kemudian dihilangkan, maka akan terjadi musibah. Ya, akan terjadi longsor, akan terjadi banjir, akan terjadi bencana-bencana. Kenapa? Karena letak keseimbangannya sudah dirubah-rubah oleh manusia. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ibu Ati, Ustadz, apakah kitab Talbis Iblis itu bisa belajar di Matematul Kasai? Pernah dengar agar kita terhindar dari tema setan? Ya, kalau kita tidak membahas kitab itu, Ibu, Talbisul Iblis, mungkin kalau mohon maaf kalau Ibu mau membahas ya mungkin bisa baca sendiri atau mungkin mencari ustadz lain yang mungkin menjelaskan kitab tersebut gitu. Pernah dengar agar ya. Oke. Talbisul Iblis itu berkaitan dengan tipu daya setan, bagaimana cara menggoda manusia, ya, tipu muslihat setan, ya, yang secara zahir kita anggap itu ibadah, itu baik, padahal buruk, seperti itu. Bapak Luki, Ustadz, arti dari tajrid jaroda itu apa ya? Jaroda itu mengkosongkan dari asbab, dari dunia. Jadi dia hanya Allah saja, fokus Allah saja, itu tajrid. Ya, kebalikannya asbab. Ya, asbab itu dia harus bekerja, dia harus mencari nafkah, harus berinteraksi dengan manusia, gitu. Wallahu a'lam. Ibu Nina, Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang ibu rumah tangga boleh melakukan 2 makom sekaligus? Boleh. Contohnya boleh. Tadi sudah kita jelaskan ya. Boleh. Bahkan bisa wajib. Ibu. Seseorang itu harus dua-duanya. Ada saatnya dia harus tajrid, ya, fokus beribadah, karena ibadah butuh fokus. Ya, ibadah butuh fokus. Orang ibadah hanya sholat hanya istilahnya jengkang-jengking saja, ya, tidak diterima sholatnya, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Coba kita sudah berapa tahun sholat, kita sudah merasakan manisnya sholat atau belum? Ya, kalau sudah merasakan manisnya sholat itu dia rindu dengan sholat dan dia ingin lama-lama di dalam sholatnya. Seperti Rasulullah ketika sholat, ya,
Nah, ada waktunya dia juga asbab. Dia berinteraksi dengan orang lain, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga. Perlu seperti itu. Gitu ya. Ibu Situ Jurah, bagaimana dengan kondisi jamaah tabligh? Apakah mereka keluarga sudah siap secara ekonomi maupun kebutuhan fisik, non fisik keluarga tersebut sudah kesepakatan? Kalau jamaah tabligh itu, kalau mereka mau khuruj ya, khuruj kan ada yang 3 hari, ada yang 40 hari ya. Silakan melakukan khuruj. Berarti ketika khuruj itu dia sedang tajrid. Tapi syaratnya apa? Kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya sudah terpenuhi. Silakan tajrid. Itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Dia sanggupnya 3 hari, ya sudah 3 hari. Dalam waktu sebulan, silakan sebulan gitu. Tapi ketika tajrid jangan malah kemudian dia apa? Oh, dia malah main-main, bercanda-canda, kemudian apa? Dia tidak fokus beribadah, kemudian dia apa? Keluar dari makomnya itu. Gitu. Allah alam. Ibu Pratiwi, apa Bu? Kadang suka keliling ke rumah-rumah katanya minta sumbangan gitu. Itu bagaimana? Minta sumbangan ya. Ya itu kurang elok aja kalau ada. seperti itu. Tidak baik kalau dia saja masih kuat ya. Sumbangan untuk apa gitu? Untuk dirinya gitu atau untuk pembangunan masjid atau apa? Jadi tidak tahu juga ya. Untuk dirinya ya. Untuk dirinya gitu, untuk makan dirinya gitu ya. Mungkin. Untuk siapa lagi ya? Itu makanya harusnya dia itu sudah terpenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan sudah orang siap lain. Berarti. Iya, sudah siap. Ada juga itu Ustaz. Ada teman itu ya pernah sampai dibawa ke India istrinya tuh. Terus melaksanakan tur khusus jamaah tabligh gitu. Memang ya sudah, kalau sudah terpenuhi kebutuhan dia, istrinya, anaknya, monggo silakan. Ya, monggo silakan. Dia ke India, ke Bangladesh, ke kemanapun silakan. Yang penting sudah terpenuhi kebutuhannya. Ya, jangan kemudian dia belum terpenuhi, akhirnya dia minta-minta kepada kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bukan pelanggaran ya Ustaz. Oke, lanjut ya. Dibolehkan ya dalam Islam ada. Ya. Ya, Ibu Pratiwi, parameter tajrid setiap orang bisa berbeda-beda. Lalu bagaimana mengukurnya? Apakah misalnya cukup dengan sudah bisa makan setiap hari dan sampai punya kendaraan? Parameter tajrid. Nah ini ya memang parameter tajrid itu kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Mulai makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, kebutuhan dia, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, itu sudah terpenuhi semuanya. Dan dia tidak punya tanggung jawab sosial juga. Dia bukan seorang presiden, bukan seorang gubernur, menteri, wali kota. Dia tidak punya tanggung jawab sosial. Dia sekiranya fokus beribadah saja, dia tidak mengganggu hak orang lain. Itu dia berada pada makom tajrid gitu. Ya. Tapi kalau dia bisa dalam waktu seminggu seperti itu, tapi setelahnya nggak bisa makan. Setelahnya nggak bisa makan atau bisa sebulan. Setelahnya nggak bisa makan ya, nggak bisa. Dia harus bisa menggabungkan berarti dua-duanya. Ya. Nah, makanya untuk bisa tajrid selama full, nah itu butuh waktu, butuh latihan. Ya, butuh latihan gitu. Jadi mungkin awal-awal ya posisi sekarang kita ya tajridnya sehari sejam dulu gitu. Tajridnya sehari sejam dulu. Jadi kapan waktunya? Seumpama jam 2 malam ya. Jam 2 pagi ya, kita tajrid hanya kita dengan Allah, tidak ada yang mengganggu. Kita bermunajat dengan Allah gitu. Ya. Itu tajrid. Bisa seperti itu. Ya, nanti ketika sudah pada bangun anak istrinya ya pagi masuk makom asbab begitu.
Jadi fleksibel Ibu. Ya. Berikutnya dari Ibu Sri Laksmi. Tanya Ustadz, saya ini banyak suami yang hanya di posisi tajir saja, sedangkan untuk kebutuhan itu dilakukan oleh istri. Ini haram, haram. Istri yang bekerja, suami yang apa, santai-santai di rumah, ini haram. Haram ini. Ini tanggung jawab suami harusnya yang menafkahi istrinya, bukan istrinya menafkahi suaminya. Ya. Nah, ini suami pemalas seperti ini tidak boleh. Kalau ada suami seperti itu, mending cari suami lain. Ini nggak boleh, itu harus bertaubat itu ya. Suami yang seperti itu yang memanfaatkan istrinya. Gimana Bu? Itu suami kerja, terus maaf sudah di sekitar kami, terutama perumahan itu sudah banyak yang purna kerja, nggak kerja dari perusahaan. Iya, tapi nggak ada pensiunan karena kan dari perusahaan, dari pabrik-pabrik itu loh Ustaz. Iya, terus? Itu kebetulan istrinya banyak yang PNS. Jadi semuanya istrinya yang nanggung. Masya Allah. Itu kalau istrinya ridho, istrinya ikhlas, ya apa namanya? Ya suami harus tetap, dia harus meminta ridho dari istrinya. Dia pertama harus usaha dulu, harus mencari kerja. Ternyata nggak sanggup, seumpama sakit, seumpama udah dicoba macam-macam nggak berhasil, ya udah minta maaf ke istrinya. Mohon maaf istriku sayang, saya sudah usaha ini nggak bisa, jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan. Kalau kamu mau mencari yang lain, monggo. harus minta maaf ke istrinya, gitu. Yes. Tapi kalau dia sengaja malas lah saya kerja nggak ini, itu nggak. Ada loh. Ada yang seperti itu. Ada yang. Itu nggak benar seperti itu. Padahal itu kan kewajiban seorang suami. Ya, seumpama istri nggak mau ngasih uang, nggak apa, itu nggak berdosa. Karena dia nggak ada kewajiban untuk menafkahi suaminya. Gitu. Tapi beliau itu ya rajin ke masjid. Saya ya gimana ya? Itulah. Ya memang orang beragama butuh ilmu. Itulah kenapa orang beragama itu butuh ilmu. Tidak hanya rajin ibadah saja, tetapi juga harus belajar. Gitu. Sehingga tidak terbalik. Makanya ada film Dunia Terbalik kan. Mungkin terinspirasi dari seperti itu. Allahu a'lam. Ustaz, saya mau tanya, boleh? Silakan Bu. Ini Ustaz, saya kan single parent Ustaz. Tapi segala kebutuhannya sudah dipenuhi oleh anak-anak saya semua. Alhamdulillah. Itu tajrid boleh nggak ke situ Ustaz saya? Iya. Tetapi saya masih berkeinginan ada di makom asbab Ustaz. Karena ya namanya manusia lah. Perasaannya ada kurang aja gitu. Apa karena nafsu saja itu Ustaz? Kurangnya apa? Kurang untuk kebutuhan atau untuk gaya-gayaan? Kan ada orang yang saya kurang ini, saya setiap seminggu harus ini nih, harus matching di kafe sini gitu. Bukan gitu. Ya ada sedikit lah, tapi kalau saya ceritakan ke anak kayaknya nggak enak gitu loh Ustaz. Tapi anak merasa udah Umi jangan banyak pikiran, udah dijamin kok sama anaknya katanya. Gitu. Ya kalau seumpama bisa menggabungkan dua makom tersebut, ya nggak apa-apa. Digabungkan dua makom tersebut. Ada waktunya untuk tajrid, ada waktunya untuk asbab begitu. Kalau saya senang lebih ke tajridnya. Iya. Kalau bisa tajrid ya alhamdulillah. Bagus. Ya, tetapi harus apa? Harus ada evaluasi. Saya tajridnya sudah benar belum? Ya. Dia kan udah fokus ibadah nih, maka harus ada peningkatan kedekatan kepada Allah. Ma'rifatullah harus semakin dekat. Kata ulama itu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Ya, maka untuk mengenal Allah, ma'rifatullah harus kenali diri kita.
ya. Kenali diri kita itu seorang hamba yang punya tanggung jawab, seorang hamba yang harus ini, harus itu, seorang hamba yang tidak boleh sombong, seorang hamba yang harus menyembah kepada Tuhannya, harus selalu minta kepada Tuhannya. Kalau orang yang mengetahui dirinya, kondisi kedudukan dirinya ya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dia akan memberikan hak-hak Allah, akan memberikan hak orang lain, akan melakukan kewajiban-kewajibannya. Nah, ketika itu dia sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah, gitu. Ya, dia mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Allah itu maha besar, maha agung, maha rahim, rahman, ghafur. Allah juga maha menyiksa, Allah maha mengawasi, dan lain sebagainya. Akhirnya dia akan benar-benar menjaga hak-hak Allah dan akan benar-benar melakukan kewajiban-kewajibannya. Itulah orang yang sudah ma'rifatullah. Jadi orang yang ma'rifatullah bukan, oh saya sudah tidak wajib sholat, saya sudah tidak wajib puasa. Itu bukan ma'rifatullah itu ma'rifatul syaiton. Ya, ma'rifatul syaiton. Ustaz, kalau sufi itu bagaimana, Ustaz? Ya, sufi itu kan rukun Islam yang ketiga itu kan sufi, al-ihsan. Sufi itu penerjemahan dari al-ihsan. Al-ihsan itu kan ada Islam, ada iman, dan ada Islam, ada ihsan. Sufi itu yang ketiga, rukun agama yang ketiga. Tasawuf itu rukun agama yang ketiga. Ya. Tasawuf itu adalah akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada manusia. Itu. Kalau kita menghilangkan tasawuf dari Islam berarti menghilangkan sepertiga dari bagian agama. Karena agama itu terdiri dari Islam, terdiri dari iman, terdiri dari ihsan. Nah, ihsan itu tasawuf. Ya. Kalau Islam itu fikih. Islam itu fikih. Kemudian iman adalah tauhid. Iman adalah tauhid, akidah. Dan yang ketiga, ihsan adalah tasawuf atau akhlak. Akhlak. Nah, tasawuf itu buah dari keislaman dan keimanan kita. Itu adalah tasawuf, buahnya. Ya. Ketika orang makin bertasawuf, makin berihsan, maka dia akan makin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, menjadi orang yang mulia. Ya, sebagaimana tujuan Rasulullah diutus ke kita semuanya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang mulia, begitu. Nah, jadi itu buahnya. Jadi ketika orang makin berislam, makin beriman, belajar fikih, belajar tauhid, tapi akhlaknya tidak mulia, berarti dia kurang, belum belajar ihsannya. Ya. Ketika kita sudah ihsan, maka kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Ketika sholat itu sedang bercengkrama dengan Allah. Kita bisa merasakan manisnya bercengkrama dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Ketika membaca Al-Quran, dia benar-benar bisa menikmati siraman-siraman rohani ya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Gitu. Itu ketika sudah ihsan seperti itu. Jadi jangan dihilangkan rukun agama yang ketiga itu. Gitu. Iya. Terima kasih. Kalau yang menari-nari sambil berputar-putar bagaimana? Nah, kalau menari-nari sambil berputar-putar itu saya belum menemukan hadisnya ya. Kalau itu termasuk ibadah. Ya. Kalau bergerak-gerak dalam berzikir itu ada, Ibu. Bergerak-gerak. Dahulu itu para sahabat itu ketika berzikir itu sambil bergerak-gerak. Itu ada dan itu dibolehkan, silakan bergerak-gerak ketika berzikir gitu. Karena terkadang orang ketika berzikir itu untuk mengusir rasa kantuk itu dengan cara bergerak-gerak, atau terkadang orang itu ketika berzikir untuk bisa merasakan zikirnya itu dengan bergerak-gerak.
Terkadang itu timbulnya itu otomatis, tidak dibuat-buat, gitu. Timbulnya otomatis. Dan Rasulullah tidak pernah mengingkari yang seperti itu. Ya, karena zikir itu bebas, silakan dengan cara bagaimanapun. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sambil berdiri, sambil duduk, sambil rebahan, silakan berzikir kepada Allah. Ya. Asalkan tidak menggunakan cara yang bertentangan dengan Islam, maka silakan. Gitu. Ya, asalkan berzikirnya mohon maaf jangan sambil jangan sambil di WC atau jangan sambil mohon maaf lepas baju gitu. Itu yang tidak boleh. Nah, jadi selagi dia masih tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka dibolehkan berzikir dengan cara bagaimanapun seperti itu. Ustaz mohon maaf, udah. Ada lagi silakan. Ya, silakan, Pak. Melanjutkan yang pertanyaan saya pertama dan sekaligus menggabungkan dengan pertanyaan, ketika posisi orang itu sudah tajrid, kemudian dia juga ingin asbab, bagaimana cara menyeimbangkannya? Misalnya begini, dalam posisi tajrid dia sudah terpenuhi, tapi kondisi ilmu agamanya mungkin masih belum bagus, atau bahkan mungkin bacaan tilawahnya masih belum sesuai tajwid dan sebagainya. Tetapi dia ingin bekerja untuk, katakanlah juga dalam rangka dia ingin menolong orang, ingin bersedekah dengan banyak, infak dan sebagainya. Nah, ini keseimbangan memberatkan ke tajwid dengan memberatkan ke asbab itu bagaimana Ustaz? Ya, mungkin ada parameter atau cara mengukurnya, Ustaz. Iya. Terima kasih. Ya, dia harus mendahulukan fardu ain dulu. Orang yang mau bertajrid dan berasbab harus mendahulukan fardu ain dulu. Fardu ain dia itu pertama dia harus belajar. Kalau dia baca Al-Qur'annya masih salah-salah, itu fardu ain dia harus belajar baca Quran dengan benar. Fardu ain, karena sholat butuh baca Al-Qur'an, Al-Fatihahnya harus betul. Ya. Kemudian dia baca Al-Qur'an juga harus memakai tajwid, tidak sembarangan. Kemudian dia juga ketika bekerja butuh belajar fikih muamalat. Ketika dia menikah berumah tangga, dia juga harus paham fikih keluarga. Ya. Nah, itu seharusnya mohon maaf seharusnya sebelum kita menikah kita harus belajar fikih nikah dulu, fikih keluarga dulu. Kenapa? Karena sebelum kita terjun ke suatu kegiatan kita harus paham halal haram dulu. Agar kita tidak terjerumus atau terjatuh, terpleset pada hal yang haram gitu. Nah, kalau di pondok belajar kitab Ukhudurujen. Ya, kalau di pondok mungkin kita diajarin itu kitab Ukhudurujen fi huququz zaujain. Itu membicarakan tentang hak-hak suami istri. Sehingga nanti ketika berumah tangga dia paham mana hak dan mana kewajiban dia. Begitu, sehingga dia bisa melaksanakannya gitu. Nah, kalau dia sumpama, wah saya juga pengen menolong orang nih, dengan bekerja saya bisa menolong orang. Kalau dia bisa menggabungkan kedua-duanya, dia bisa memperbaiki dirinya, dia belajar agama, tajwidnya betul, kemudian sholatnya sudah betul, muamalahnya itu sudah betul, dan dia juga bisa menolong orang dengan mengatur waktu, memanage waktu, ya silakan dia menggabungkan keduanya. Tetapi kalau harus memilih salah satunya, maka dahulukan yang fardu ain. Yang fardu ain adalah memperbaiki dirinya itu, yang memperbaiki dirinya. Nah, dirinya ini menurut saya masih salah ini dalam ini beragama, masih ini harus diperbaiki dulu gitu. Allahu a'lam. Pak Muhammad Ahadi. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Oh iya. Yang lain silakan. Ustaz, maaf mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Berarti kalau tadi kan misalnya hubungannya antara peran istri dan suami kan ada yang ketukar gitu. Berarti kalau istri ibaratnya menuntut haknya gitu
itu nggak apa ya? Maksudnya? Boleh. Oh, Boleh. gitu. Seumpama istri menuntut haknya, Mas, saya mau dinafkahi, nggak mau menafkahi, silakan, boleh. Tapi kalau dia tidak menuntut haknya, dia ridho, dia ikhlas, wah itu istri terbaik itu. Istri dicari-cari. Luar biasa itu. Calon surga itu insya Allah. Amin. Baik, Ustaz. Ya, iya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai berada di penghujung acara. Pada intinya adalah ketika kita hidup di dunia ini, kita harus memahami posisi kita sebagai siapa dan peran kita sebagai apa, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, ya. Dan ibadah itu tidak hanya terbatas pada berzikir, pada sholat di masjid saja, tetapi ibadah itu bisa berupa zahirnya adalah dunia, tapi ternyata juga ibadah, seperti mencari nafkah atau berdagang, ya, atau mengobati orang sakit, itu juga ibadah kalau kita niatkan sebagai ibadah. Baik, insya Allah kita bertemu lagi Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu, karena Idul Adha, maka kita libur dulu. Ustadz Firmansyah jadi libur dulu untuk besok. Dan kita undur lagi hari Rabu, Bapak Ibu. Hari Rabu kita mulai lagi, karena kita pandemi juga ya, mungkin Bapak Ibu juga insya Allah tidak terlalu sibuk ya. Jadi insya Allah hari Rabu kita mulai lagi untuk kuliah bersama Ustadz Firmansyah dengan mata kuliah sejarah sahabat, insya Allah. Ya, jadi Rabu, kemudian hari Kamis tetap seperti biasa, ya, dan Jumat insya Allah seperti biasa. Baik. Ya, yang bahasa Arab juga libur berarti? Yang bahasa Arab libur dulu, iya. Yang bahasa Arab libur dulu. Iya, yang hari Selasa ya. Insya Allah setelahnya masih aktif seperti biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat berpuasa. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Semoga kita diberikan keberkahan hidup dan semoga kita diberikan kesehatan selalu dijaga dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.